Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Buneti Sika. Saya dari angkatan Psikologi 2017. Terima kasih atas kesempatannya. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil laporan mata kuliah aplikasi 2 di sekolah dengan tutor Kak Ramita Leli MSc dan dosen pembimbing Pak Zainul Anwar SC MC Psikolog. Saya akan menjelaskan laporan akhir mata kuliah aplikasi psikologi di sekolah yang berjudul Psikoedukasi Gaya Belajar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 9 di SMP PGRI 01 Dau. Yang pertama itu adalah latar belakang. Di SMP PGRI 01 Dau ini menerapkan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, di mana saat pandemi COVID-19 sekarang, pembelajaran terpaksa harus dilakukan secara daring atau online. Yang pertama itu ada wawancara yang dilakukan terhadap 3 dari total 8 guru serta 3 dari total 26 siswa yang diambil secara acak. Mereka mengakui bahwa sudah mulai merasa jenuh dengan pembelajaran. Data yang didapatkan dari observasi itu ada siswa kelas 9 yang saat SMP ini mengadakan lomba. Dari kelas 9 tidak ada satupun siswa yang mengikuti lomba. Lalu siswa kelas 9 ini juga jarang mengumpulkan tugas mingguan, bahkan juga sampai sering sekali tidak mengambil modul pembelajaran. Jadi di SMP PGRI 01 Dau ini mereka menerapkan pembelajaran online, namun setiap hari Senin siswa harus datang ke sekolah untuk mengambil modul pembelajaran serta mengumpulkan tugas yang telah diberikan oleh guru. Ada juga menurut hasil analisa dari daftar pengumpulan tugas yang dilakukan oleh guru. Di sini untuk kelas 9 memiliki penurunan prestasi. Di sini dari grafik bisa dilihat terdapat rata-rata pengumpulan tugas siswa SMP PGRI 01 Dau, di mana terdapat kelas 7, 8, dan 9 dengan mata pelajaran seni budaya dan matematika. Di situ dilihat bahwa pada kelas 9 terjadi penurunan, sedangkan kelas 7 dan 8 setelah mengalami penurunan di awal kemudian mengalami kenaikan rata-rata. Yang dimana artinya bahwa kelas 9 ini terjadi penurunan prestasi karena motivasi belajar yang menurun. Tujuan intervensi di sini untuk memunculkan motivasi dari dalam diri siswa dengan memberikan psikoedukasi tentang gaya belajar, di mana diharapkan setelah siswa mengetahui gaya belajar yang cocok dengan dirinya, maka mereka akan merasa lebih mudah untuk memahami pembelajaran dan bersemangat untuk belajar dengan cara yang menyenangkan. Variabel yang pertama yaitu ada motivasi. Menurut McDonald dalam EMDA 2017, motivasi adalah suatu perubahan semangat dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya perasaan atau afeksi serta reaksi atau respon untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi ini merupakan salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh siswa agar dapat belajar dengan baik. Di mana dorongan dari motivasi ini akhirnya akan mengarahkan siswa untuk membangun semangatnya demi mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi motivasi. Menurut Kompri 2016 diantaranya yaitu ada cita-cita dan pendapat siswa. Cita-cita ini sebagai tujuan dan alasan mengapa siswa harus belajar agar dapat mewujudkan cita-citanya. Kemudian ada kemampuan siswa. Di sini merupakan kecakapan dalam menerima pembelajaran, kemudian gaya belajar, serta bakat yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga itu ada kondisi siswa, meliputi kondisi kesehatan jasmani dan juga kesehatan mental atau rohani. Karena siswa yang fisiknya kurang sehat dan mentalnya juga kurang sehat pasti akan sulit untuk menerima pelajaran. Kemudian ada kondisi lingkungan siswa. Di sini berupa fasilitas, sarana dan prasarana, kemudian lingkungan tempat tinggal, apakah nyaman atau tidak, lingkungan masyarakatnya, serta keluarga maupun teman sebaya. Variabel yang kedua yaitu ada gaya belajar. Menurut Gunawan, gaya belajar atau learning style adalah suatu cara atau metode tertentu yang disukai individu untuk berpikir, memproses informasi, mengerti, memahami, serta belajar.
Di sini terdapat ciri-ciri gaya belajar. Gaya belajar sendiri itu ada 3. Yang pertama visual, auditori, kemudian kinestetik. Untuk anak-anak atau siswa yang mempunyai gaya belajar visual itu, mereka lebih cenderung memahami pelajaran dari melihat gambar, melihat video, ataupun membaca secara langsung. Mereka akan lebih mengingat gambar atau warna sehingga lebih mudah untuk memahami informasinya. Kemudian yang kedua ada auditori, di mana anak-anak dengan gaya belajar ini lebih paham pelajaran dengan mendengarkan penjelasan. Bisa juga dengan mendengarkan lagu saat sambil belajar, kemudian lebih suka diskusi dan mengingat suara. Yang ketiga itu ada kinestetik, di mana anak-anak ini lebih paham jika mempraktekkan secara langsung. Jadi mereka suka belajar tapi sambil membuat eksperimen, kemudian mempraktekkannya langsung. Bisa juga dengan sambil bergerak. Jadi anak-anak kinestetik ini cenderung untuk tidak fokus kalau hanya duduk diam saja. Jadi harus sambil beraktivitas atau bergerak. Nah, di sini ada metode intervensi, yaitu psikoedukasi gaya belajar. Psikoedukasi ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada siswa, yaitu tentang gaya belajar yang berguna untuk meningkatkan motivasi mereka. Pada penelitian yang dilakukan oleh Akmila pada tahun 2015 terhadap siswa kelas 5 Min Jati Pandansari Ngunut Tulungagung. Nah, siswa ini diberikan eksperimen dengan melakukan pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi Akmila ini memberikan perlakuan anak-anak ini harus belajar sesuai gaya belajarnya masing-masing, yaitu kinestetik atau visual atau auditorik. Kemudian mereka ini diberikan kuesioner, dan setelah didapatkan hasil bahwa motivasi belajar mereka cenderung lebih tinggi. Alasannya karena mereka bisa lebih mudah memahami pelajaran dan belajar menjadi lebih menyenangkan. Nah, di dalam intervensi yang dilakukan, yang pertama itu ada pretest. Jadi pretestnya ini dilaksanakan secara online melalui Google Form. Pretest ini diberikan kepada guru, kemudian guru akan membagikan linknya melalui grup WhatsApp. Pretest ini dilakukan sehari sebelum pelaksanaan eksplorasi dan diskusi offline. Nah, setelah pretest kemudian akan diberikan edukasi online. Edukasi online-nya ini berupa video TikTok yang berdurasi 1 menit. Videonya ini berisi tentang ciri-ciri dan apa saja gaya-gaya belajar yang ada, yaitu kinestetik, visual, dan auditori. Di sini berisi penjelasan, kemudian ciri-cirinya, dan sehingga saat siswa ini diberikan eksplorasi dan diskusi, nanti mereka sudah mengetahui sedikit tentang apa itu gaya belajar. Nah, kemudian di lain harinya, di keesokannya, diadakan eksplorasi dan diskusi offline, di mana di sini siswa mengidentifikasi gaya belajarnya bersama fasilitator. Nah, selanjutnya yaitu ada eksplorasi dan diskusi offline. Di sini siswa bersama fasilitator akan secara langsung untuk mengidentifikasi gaya belajarnya. Caranya itu dengan anak-anak atau siswa diberikan pertanyaan, kemudian mereka harus mengangkat tangan dengan mata tertutup sesuai dengan ciri-ciri yang menurut mereka itu mereka banget. Jadi saat sudah menjawab pertanyaannya, fasilitator akan memberikan kertas warna sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, nanti akan terdefinisi bahwa anak-anak ini gaya belajarnya seperti apa. Nah, kemudian setelah itu sekitar 15 hari dilakukan follow up. Follow up ini fasilitator akan mengawasi, kemudian terus mengamati perkembangan siswa melalui wawancara dan observasi. Apakah ada perubahan atau ada peningkatan dari siswa itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu dilakukan post test
untuk mengetahui tingkat motivasi belajar siswa. Nah, dari hasil intervensi ini, dari wawancara yang dilakukan dengan salah seorang guru, menurutnya siswa kelas 9 ini mulai aktif kembali di grup WhatsApp setelah sebelum intervensi itu sempat tidak ada kabar. Juga beberapa siswa sempat jarang mengambil modul dan juga jarang mengumpulkan tugas. Namun setelah intervensi, siswa ini mulai mengejar ketertinggalannya. Kemudian wawancara juga dilakukan kepada Zaki, siswa kelas 9 yang memiliki gaya belajar auditori. Ia mengakui bahwa menyukai cara belajar sambil mendengarkan lagu atau melihat menyetel YouTube gaming yang dirasa membuatnya lebih bersemangat. Kemudian ada wawancara dengan Meme, siswa kelas 9 yang gaya belajarnya dominan visual. Ia lebih menyukai gaya belajar dengan media seperti YouTube daripada buku atau modul yang hanya berisi tulisan. Jadi modulnya itu memang lebih banyak tulisannya dan jarang sekali ada gambar. Jadi peneliti menyarankan kepada Meme untuk mencari materi yang dapat dilihat di YouTube secara langsung, sehingga menurutnya dia lebih mudah mengerti dan tidak mudah bosan. Kemudian ini adalah analisa data dari hasil pretest dan posttest. Untuk uji normalitas data dengan Kolmogorov-Smirnov, nilai signya itu 0,2 lebih dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa pretest dan posttestnya ini berdistribusi normal. Kemudian dilakukan uji pair sample test. Di sini diketahui nilai signya itu 0,002 kurang dari 0,05. Artinya terdapat perbedaan rata-rata motivasi belajar, yaitu dari kenaikan hasil post-test. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh psikoedukasi gaya belajar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dari hasil intervensi ini, pada dasarnya kenapa bisa berhasil untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Karena siswa tersebut yang mau langsung untuk menerapkan gaya belajarnya dalam kesehariannya. Siswa juga saat intervensi ini terlihat antusias saat pemberian psikoedukasi sehingga memiliki ketertarikan terhadap gaya belajar yang dimilikinya. Mereka ini selain antusias juga sangat tertarik. Otomatis mereka lebih eksplor sendiri dan cukup semangat. Nah, seperti yang disampaikan oleh Kompre 2016, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Di antaranya yaitu kecakapan dalam menerima pembelajaran serta tipe atau gaya belajar. Kesimpulannya adalah penelitian yang dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan siswi kelas 9 di SMP PGRI 1 Dawu, PGRI 01 Dawu ini dengan memberikan intervensi psikoedukasi tentang gaya belajar. Berdasarkan hasil wawancaranya dengan 3 orang siswa yang dipilih secara acak dan juga dengan gurunya, wawancara dengan gurunya mengatakan bahwa mereka menjadi bersemangat saat belajar setelah menerapkan gaya belajar yang sesuai dengan dirinya. Menurut analisa data statistik pretest dan posttest juga didapatkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan motivasi belajar, di mana gaya belajar ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Di sini terdapat saran untuk pihak sekolah hendaknya bisa memfasilitasi siswa untuk belajar dengan gaya belajar yang sesuai dengan masing-masing siswa. Demikian juga dengan para siswanya agar dapat mempertahankan dan tetap konsisten untuk membiasakan diri dengan gaya belajar yang sesuai dengan dirinya. Kemudian untuk para pendidik juga harus terus-menerus memperhatikan siswa dengan memberikan motivasi maupun apresiasi dalam setiap hal yang dilakukan oleh siswa. Kemudian ada saran untuk peneliti selanjutnya. Direkomendasikan untuk memberikan edukasi tidak hanya kepada siswanya, namun juga kepada guru atau orang tua siswa agar mereka bisa ikut mendampingi dan juga lebih memahami bahwa anaknya ini punya gaya belajar yang seperti apa dan harus melakukan apa untuk mensupport anaknya supaya bisa melakukan belajar, jadi bisa belajar dengan cara yang mereka sukai. Kemudian ini ada dokumentasi kegiatan saat dilakukannya psikoedukasi yang offline. Demikian hasil presentasi dari laporan
mata kuliah aplikasi di sekolah yang telah saya jalani. Bila ada kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.